Teman-teman perhatikan, jemaatnya tadi bilang bahwa dalam agama Kristen ngata-ngatain orang lain sebagai binatang itu bermoral. Pendetanya yang juga murtadin yang berilmu konon katanya nih, yang ditakuti katanya sama alam barzah nih ya, konon katanya nih. Ternyata juga membolehkan. Itu ajaran Yesus emang begitu, bahwa orang Kristen tuh boleh ngata-ngatain orang Islam dogi gitu. Gitu aja ditanya, ngapain nanya begitu? Apakah Yesus begitu? Iya elah. Baper. Abi kan katanya Abi pendeta, Abi. Terlalu Sebagai pendeta baper. kasih. Kalau Ya, sebagai ayo pendeta diskusi. kasih dong edukasi yang ilmiah sama jemaatnya. Katakan benar kalau Saya juga benar, katakan pendeta. salah kalau salah. Nah itu Oh, tuh Pak apa Pendeta tuh nih. mic itu? Yaudah, Kakak Mike saya sama Pak Pendeta. juga ini. Pak Pendeta Yaudah. silakan. Ya. Abi Saipudin nongkrong di sini aja ya. Kalau menghujat, nah kita cabut bulunya ya. Lawan saya Oke. aja nggak apa-apa. Nih lawan Ya saya sama aja Bang nggak Dewa apa-apa. nanti. Nanti sama Bang Dewa di Hatuha. Kalau mau. Kawan di tap-tap layar kawan-kawan. Jangan lupa love oranye dan di follow narasumber kita di atas biar diskusinya enak. Terima kasih. Itu di Saya belakang. turun dulu ya, saya Saya waktunya terganggu. kita diskusi. Ayo kita Saya mau diskusi. live dulu. Enggak. Jangan kabur, di sini Ya, aja. takut. Yang turun monyet loh. Yang turun monyet. Saya itu rasanya nggak pernah takut deh. Ayo Yang kita turun diskusi. monyet. Ambil tema. Ambil tema. Bisa telepon Dewa aja, Pernah kita ke Dewa aja. takut Dia sama bisa sama Dewa aja. siapapun. Iya, iya. Ayo boleh Saya kita dilahirkan diskusi untuk aja. tidak pernah takut. Ternyata di dalam Kristen itu. Tunggu nggak dulu, ada perlu Yesus takut. datang ini, ada Yesus datang, tunggu Ayo, dulu. santai Yesus aja mau diskusi, datang ayo. ini, ayo. Ah. Mau Hati-hati bahas koma apa aja. bebas. Hati-hati koma Mau bahas ngurungkan apa dia, bebas, Jay. terserah. Iya, Jaga-jaga Mau aja. bahas apa Jaga-jaga bebas. aja. Gak usah terlalu banyak. Kawan-kawan di Udah. tap-tap layarnya kawan-kawan. Kalau nggak gini aja Bi, itu di belakang ada pohon cemara ya? Ada pohon cemara ya? Nah, iya. Kita tahu bahwa yang namanya merayakan Natal itu dominan banget dengan yang namanya pohon cemara. Iya. Kan cemara itu nggak ada hubungannya sama Yesus. Kenapa yang didandanin itu, yang diberikan lampu itu bukannya kandang domba, malah pohon cemara yang nggak ada hubungan. Mesti Oh, kandang gitu kambing ya? dong. Iya. Iya. Terus apa urusan kamu? Nah, sekarang kita hubungannya apa cemara sama Yesus? Nah, apa Hubungannya apa? urusannya dengan kamu, mulut kamu, begitu. Loh, kita Otak kamu bertanya apa loh. urusannya gitu? Kita bertanya di sini. Urusan otak kamu dengan agama kamu apa urusannya? Lah, kita di sini kan diskusi. Kenapa Nggak usah yang dirayakan diskusi. pada Nah, saat urusan otak kamu dengan mulut Kalau kamu, mau diskusi, hati kita kamu diskusi. dengan kitab suci kamu nggak ada urusannya. mau diskusi atau enggak? Bukan Hah? masalah itu. Pakai mulutmu, pakai otakmu. Baik, ya, kita diskusi, lu ambil tema. akal. Ambil Apa tema kita. urusannya dengan pohon cemara? Apa urusannya? Justru yang kita bingung, umat muslim di sini bingung ya. Dengerin Pada saat baik-baik ya. Gantian dong, mengambil gantian. topik kok ngomong urusan cemara segala. Apa urusannya dengan bulan bintang? Apa Baik. urusannya dengan hewan-hewan? Baik. Dengan nabi Sekarang yang cabul? Woi, cabul mulai ente. Woi, janganlah kayak gitu. Nggak boleh. Ya Kayak Nabi gitu. sallallahu alaihi Ente nggak bisa wasallam. diskusi. Makanya saya turun ber. Ya, ente takut bukan? Kalau takut ngomong dong. Habis turun. Kalau takut ngomong ya. Kalau nggak bisa diskusi bilang ya. Nggak bisa diskusi ya. Ayo, Abi, saya Kasihan ente nggak bisa diskusi. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan urusan begini-begini kamu kait-kaitkan. Loh, Apa sih saya urusannya? bertanya loh, saya bertanya. Ngapain Yesus itu ditanya? dilahirkan di kandang domba, betul? Rifa, Kenapa pada saat itu Natal yang kabur monyet, mereka yang turun juga. yang turun babi, yang turun babi, yang turun babi, Dul komeng. Tapi yang turun babi. kamu, saya hanya mau naik karena Rifa, bukan kamu. Dul Saya komeng. nantang diskusi, ayo. Ngapain Ente punya diskusi? Udahlah, kamu pasti kalah ini. Nggak apa-apa. Internet Silakan ambil tema. menghancurkan agama kamu, Dul komeng. Silakan ambil tema apa yang ente kuasai, gua ngikutin. Dengerin. Silakan. Cari Tidak aja di perlu Google, banyak itu berdebat, soal pohon ya. cemara. Tidak ada guna. Kamu sudah kalah dengan internet, menghancurkan nabi kamu itu. Sudah kebuka semua kelakuan nabi kamu itu.
Yang mana kelakuan yang mana? Seperti ente pernah memfitnah kepada kami kalau Nabi Muhammad itu pernah bersetubuh dengan kambing, betul? Dan Oh, iya, ayat itu kambingnya ternyata ayat banyak. palsu. Karena Ayat itu dia ayat palsu. Hadis itu hadis palsu, dia betul? itu Betul pemelihara tidak? kambing dulu. Nah, Pemelihara ente yang kambing. salah di situ. Bukan. Ente yang salah. Pada saat Namanya ente juga membawa pemelihara yang namanya kambing. satu hadis, ternyata hadis itu adalah hadis palsu. Kami sudah membantah. Nggak ada hadis palsunya. Sudah membantah. Udah jelas itu. Oh, saya yang kamu naik ke atas ngaku waktu ya. itu. Berarti sama kamu Farhan. ngaku ya, ngaku. Betul ya, ngaku. betul ya. Ente Ngaku. mengatakan Nabi Muhammad bersetubuh Nabinya dengan kambing, begitu, apa betul? embe. Tetapi ternyata pada saat kami cross check itu ternyata bukan. Hadisnya mengenai bukan. soal hadis haji, betul ya? Bukan. Kamu kok cross check gimana? Internet sudah membuka Yang namanya semua, kamu hadis, malu. kami diberikan yang namanya satu Jadi kamu ilmu, satu beragama barometer, kambing ya? di mana kami bisa menentukan hadis itu sahih, hasan ataupun Riba, palsu. riba, Dan riba, ternyata betul. hadis yang ente katakan itu adalah hadis palsu buatan CP, betul? Betul? Ngaku tidak? Buatan CP apa? Hah? Ngaku Mana tidak? ada buatan CP? Tidak ngaku CP ente. hidupnya kapan? Saya sudah Nabimu bantah hidup itu. sama kambing. Saya sudah bantah. Bahkan kalau saya mau menghujat, Nabimu Rebel hidupnya sama kambing. 1928, Terus apa Rebel lagi? 1928 itu mengatakan Yesus colok-colok keledai. Dia setubuh Yesus mayat colok-colok dalam keledai. kubur. Martin Setubuh Luther, mayat dalam kubur. Martin Luther Namanya mengatakan Fatimah. bukan beliau. Ente salah. Martin Luther mengatakan kalau Yesus itu melakukan yang namanya perjinahan di sumur sebanyak 3 kali. Turun aja, saya Itu turun Martin Luther. saja. Yang turun Pokoknya monyet, sudah yang turun monyet, yang turun monyet, yang turun monyet, ya. Monyetnya turun nggak asik lu. Atau ada Bunda Ike. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mike Bonde ini kan seorang pendeta, nanti berdiskusi dengan Uni Rifa atau dengan Bang Dewa, Bang Bayu, Gus Sama Adam Bang juga Dewa boleh. aja, mau cari makan. Oh, sama Aku Bang belum Dewa makan aja. soalnya. Oke, Uni makan dulu. Bentar, sapa aku Oma dulu. dulu. Aku kasih sebelum ke Bunda Ike dan yang lain, aku izin bicara sedikit. Oke, silakan. Oke, teman-teman begini. Diskusikan. Ya, abang nanti dengan Bang Dewa ya. Kalau dengan saya abang bertanya aja tentang Islam. Kecuali abang punya ilmu, boleh diskusi 2 arah sama saya. Teman-teman perhatikan, saya ini sudah punya jadwal diskusi sebenarnya dengan 3 penantang. Yang satu penantang yaitu akun bernama Kiamat. Akun bernama Kiamat ini menantang saya dengan tema yang diusung dia ada 5 tema. Saya pilih tema pertama, judulnya Transmisi Kitab Suci. Tapi akun yang berakun Kiamat ini justru memutuskan untuk berhenti, tidak melanjutkan diskusi dengan saya karena diminta memberikan seluruh data kepada panitia. Sementara saya sudah serahkan semua data. Ternyata akun bernama Kiamat ini tidak mau datanya diberikan kepada panitia. Dan besar kemungkinan alasannya bisa jadi datanya data tidak valid, data-data palsu, bisa jadi datanya data hoax, wallahu a'lam bishawab. Kalau itu data valid, kenapa harus takut? Kalau kita akademik ilmiah, justru semua data harus kita publish ke orang-orang dong. Nah, ternyata akun bernama Kiamat tidak berani menghadapi saya dengan alasan panitia meminta data dan ini akan merugikan pihak Kristen. Itu satu. Kemudian sebelum akun bernama Kiamat menantang saya dan akhirnya mundur, sebelumnya ada kesepakatan dengan akun bernama Justin Peter alias Pak Edo dari kalangan Kristen Tritunggal, salah satu pendebat juga, yang tadinya menyiapkan diri untuk diskusi sama saya. Dia bilang, oke, bagus kita diskusi seperti itu. Di roomnya Kak Mary. Lagi-lagi dia mundur. Sebentar deh, bentar. Yang terakhir, Pak Saipudin, teman-teman. Harusnya hari ini saya debat hatuha dengan Pak Saipudin ini di Komal Kak Mary. Tapi lagi-lagi dibatalkan. Apa kata Pak Saipudin kepada Kak Mary? Abi takut kelepasan. Maka Kak Mary pernah berkata di Komal dia, siapa sih yang berani nantang Uni Rifa? Diskusi ilmiah? Saya juga bertanya, ada nggak sih pendeta yang berani sama saya? Gitu ya. Untuk karena nggak ada yang berani sama saya, ya udah deh saya serahkan sama saudara saya yang guru saya juga nih ya, yaitu Bang Dewa deh. Untuk apa ya? Mungkin untuk ya menginjili juga lah ya. Dan Bunda Ike juga ada di sini teman-teman. Kalau ada yang mau disampaikan Bunda Ike nanti silakan. Jay, pandu ya. Uni mau izin makan dulu, lapar. Oke, makan dulu lah kau. Siap. Izin Bang Dedel.
Izin Pak Mike dengan saudara saya Bang Dedeo, beliau juga salah satu apologet kita, juga Ya. secara experience juga terlibat diskusi secara live atau langsung dengan orang-orang Kristen, artinya secara kredibel dia punya experience diskusi dengan non-Muslim. Artinya saya percaya menyerahkan forum ini kepada Bang Dewa, ya. Silakan. Di sini juga ada Gus Adam sebagai umat Islam dan juga ada Bang Bayu sebagai para mualaf dan ada Bunda Ike sebagai yang bisa memandu Jai nanti kalau Jai salah-salah sebut, ya. Baik, Silakan baik. Pak Mike. Di room kami ini kami buat kenyamanan buat kalian non-Muslim asal kalian nggak menghujat. Kalau menghujat mohon maaf, ya. Ada tempat, oke. Izin untuk makan dulu. Silakan. Ya. Iya, Mau bertanya silakan atau Pak mau Pendeta mau bertanya atau gimana Pak Pendeta? Silakan. Ya apa temanya ini kita mendiskusikan ini? Kalau saya ikut aja Pak, ikut aja. Kalau Bapak hanya mau bertanya aja, kami siap untuk menjawab. Tapi dengan catatan niatnya untuk bertanya. Tapi kalau mau diskusi, silakan Bapak sendiri ambil tema apa yang Bapak kuasai dalam diskusi lintas agama itu. Terserah Bapak, silakan. Atau ngikut Jai yang aja, Pak. menentukan temanya. Oh gitu. Baik, silakan. Silakan Pak, Kan mau kalau bertanya kita silakan. kemana-mana kalau tidak ada temanya kan susah. Kalau banyak sekali yang kita mau. Oh, Baik, begini, biar Bapak. mengalir aja Pak, biar mengalir. Ini kan edukasi lintas iman Bapak ya. Oke, kita mulai diskusinya dengan tolong tunjukkan sisi ketuhanan dari Bapak Pendeta, dan nanti ditunjukkan bagaimana sisi ketuhanan menurut Bang Dewa dari agama Muslim. Nah, itu temanya. Saya buka dari situ. Silakan Bapak. Oh gitu. Iya, Iya, baik. Yesus Tuhan. Dia baik. Tuhan dan Juru Selamat. Baik, silakan Bapak bernarasi dulu 1 atau 2 menit, kita dengarkan, nanti gantian lalu masuk kedua, langsung tiktokan aja ranahnya begitu. Jadi berganti-gantian dengan Bang Dewa dan Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Iya, jelaskan dalam Injil Yohanes pasal 1 itu, ayat 1. Pada mulai ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu ayat pasal 1 ayat 14 itu kan, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu kan perkataan gitu kan, kata-kata Allah. Kalau kata-kata Allah itu kan ya, masa bukan Allah, kata-katanya Allah. Ya, kata-katanya saya kan saya. Tapi masalahnya kata-kata saya tidak bisa jadi apa-apa. Kalau Allah kan maha kuasa, jadi kata-katanya bisa jadi apa saja. Jadi manusia, jadi apa gitu. Dia kan dengan dalam Kejadian 1 kan begitu. Dia menciptakan segala sesuatu itu kan dengan firman-Nya. Dan yang berkata-kata saja, lalu segala sesuatunya tercipta. Dalam konteks ya, Yohanes 1 itu, ya firman-Nya sendiri itu yang menjadi manusia. Jadi itu sudah jelas sekali soal konsep ketuhanan Yesus, bahwa dia adalah Allah sendiri, pribadi kedua, pribadi kedua dari hakikat Allah itu kan, firman, Bapa, firman, dan Roh Kudus. Jadi firman itulah yang datang dari manusia. Nah, karena kita kan teman-teman Muslim ini kan, kalau berbicara tentang kemanusiaan Yesus, ya selalu mengambil ayat-ayat tentang Yesus manusia itu, lalu mengatakan, oh Yesus bukan Allah. Lalu kemudian ketika Yesus melakukan sesuatu yang tidak biasa, mujizat-mujizat yang tidak pernah dilakukan manusia manapun, ya itu yang sesuatu yang spektakuler, seperti membangkitkan orang mati, bahkan dia sendiri bangkit dari antara kematian. Kalau di Muslim pun kan, kalau tidak salah kan di Al-Quran itu kan Yesus tidak mati kan, dia diangkat ke surga. Ya, itu Oke, kan baik, menjadi cukup. tanda tanya besar itu ya, bahwa Oke, kenapa baik, dia cukup. tidak mati. Baik, cukup Pak Pendeta, cukup. Oke, sudah hampir 2 menit. Silakan Bang Dewa, dilanjut Bang Dewa dulu. Langsung tiktokan aja nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu ya, yang namanya mahkota seseorang itu adalah akalnya, derajat seseorang itu adalah agamanya, kehormatan seseorang itu adalah budi pekertinya. Di dalam ajaran agama Islam, kita tahu Pak, yang namanya Tuhan itu esa, yang namanya Tuhan itu satu, sesuai apa yang tertulis di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu, tidak mungkin Tuhan itu beranak, tidak mungkin pula yang namanya Tuhan itu diperanakan. Karena yang namanya sifat beranak itu adalah sifatnya makhluk, yang diperanakan itu adalah sifatnya makhluk. Sementara di dalam Islam,
di dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi tidak mungkin yang namanya sama dengan makhluknya. Itu pun berkesesuaian dengan berapa banyak ayat-ayat di dalam Bible yang mengatakan seperti itu. Dikatakan Tuhan bukanlah manusia, bukanlah anak manusia. Di dalam Maliaki 3 nomor 6, bahwa aku adalah Tuhan, tidak pernah yang namanya berubah. Ini adalah pernyataan Tuhan langsung di dalam Maliaki 3 nomor 6. Yesaya 46 nomor 5, dengan siapakah kamu hendak menyamakan aku, mensejajarkan aku, atau mengibaratkan aku, sehingga aku sama dengan yang lain. Tidak mungkin yang namanya Tuhan itu sama. Dan apabila yang namanya Tuhan itu menjadi manusia, alangkah hinanya Tuhan seperti itu. Tidak mungkin yang namanya yang tadinya Tuhan berubah menjadi makhluk, itu hal yang tidak mungkin. Setelah berubah menjadi makhluk, di surga dia Tuhan, di surga dia Allah, turun ke dunia dia menjadi manusia, bahkan dikatakan diumpamakan dengan binatang domba, naik ke surga menjadi Tuhan, turun lagi menjadi manusia. Ini yang dikatakan jurus kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Tidak mungkin hal seperti itu, Pak, ya. Ketika Bapak membawa ayat yang namanya ayat Yohanes 1 nomor 1, itu adalah ayat remang-remang, Pak. Sementara ayat yang jelas itu, Pak, Yohanes 17 nomor 3, itu ayat sudah tidak bisa yang namanya ditafsirkan lagi, Pak. Inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan Allah. Mau diapakan ayat itu, Pak? Bapak suka sama ayat remang-remang, sementara ayat yang jelas Bapak tidak suka dibikin remang-remang. Ayat remang-remang Bapak simpulkan, sementara ayat yang jelas Bapak bikin remang-remang. Inilah tebaliknya orang Kristen seperti itu. Silakan, Pak. Iya, itu yang Bapak kutip tadi itu, bahwa inilah hidup yang kekal itu ialah percaya kepada Yesus kan sebagai satu-satunya sebagai utusan Tuhan lah, begitu, sebagai utusan Bapa kan, begitu. Ya kan, coba garis bawah itu. Coba pikirkan secara renungkan itu. Inilah hidup yang kekal. Jadi ini bukan perkataan sembarang. Ada nggak perkataannya Nabi Muhammad mengatakan inilah hidup yang kekal, ya? Ketika orang percaya bahwa ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, gitu kan? Jadi hidup kekal ini ya jaminan tentang keselamatan, gitu kan? Baru di sini bukan berbicara Yesus ini sebagai manusia, tetapi dia diutus oleh Bapa, dan firman-Nya itu yang diutus oleh Bapa. Jadi bukan berbicara dalam konteks manusianya situ. Jadi dia Bapa mengutus firman-Nya, gitu ya. Jadi ini bukan berbicara soal konteks manusia, ya, dalam konteks Yohanes berapa tadi itu. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi itu soal inilah hidup yang kekal itu loh, itu yang paling penting, bahwa yang dimaksud di situ di dalam Yesus lah, ya, ketika firman itu datang jadi manusia, orang betul-betul mengenal Allah yang benar itu, yang satu-satunya Allah yang benar itu, yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus lah manusia bisa mengenal Allah yang benar satu-satunya itu. Baik, siap. Tidak ada situasi apapun yang dapat melihat Allah, tetapi Kita langsung tiktokan aja ya Bang Dewa ya. Oh, langsung tiktokan, baik. Ya, langsung tiktokan aja biar nggak lama-lama. Oke, siapkan pegangan, kencangkan tangan kawan-kawan, seatbeltnya jangan lupa. Kita siap gentar ini. Lanjut. Baik, kita satu-satu, Pak, ya. Tadi Bapak mengatakan kepada kami, Yesus itu menjadi Tuhan itu karena Yesus bangkit dari kematian. Pertanyaan saya, lebih hebat mana antara Yesus dengan Yohanes? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Artinya, ada satu entitas yang lebih hebat daripada Yesus, ternyata Yesus dibangkitkan oleh Allah. Sementara, Pak, kalau Bapak baca di dalam Yohanes 6 nomor 14, Yohanes itu bangkit sendiri, Pak. Kira-kira menurut Bapak nih, akal Bapak, lebih hebat mana antara Yesus dengan Yohanes? Yesus dibangkitkan, sementara Yohanes bangkit sendiri. Kira-kira lebih hebat mana, Pak? siapa yang bangkit sendiri? Yohanes. Yohanes. Hebat mana, Pak? Oh, nggak ada itu Yohanes bangkit sendiri. Baik, Bapak buka Markus 6 nomor 14. Buka. Markus 6. Kok saya lebih tahu ayat Bapak daripada Bapak itu sendiri? Gimana ini, Pak? Yohanes 6 nomor 14. Silahkan dibuka. Mau satu perikop, nggak apa-apa dibuka, Pak. Nggak apa-apa. Dibacakan ke kami, nggak apa-apa. Tetapi poinnya di situ, Yohanes bangkit sendiri, bukan dibangkitkan. Ya, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus.
yang namanya sudah yang namanya sudah terkenal dan orang menyatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Artinya Yohanes di sini bangkit sendiri. Tidak ada satupun juga pernyataan yang mengatakan kalau Yohanes itu dibangkitkan oleh Allah, tidak ada. Tetapi Yohanes bangkit sendiri. Sementara Yesus apabila tidak dibangkitkan sama Allah, Yesus tidak mungkin yang namanya bangkit. Silakan, lebih hebat mana? Ngopi Bapak. Jangan lama-lama Pak, jedanya Pak, jangan lama-lama. Hilang nanti Pak, hilang dari peradaban nanti kalau lama-lama. Pak Bobon tidak salah dengar. Sudah menyelamnya sudah selesai, dia sudah ambil data. Silakan Pak Pendeta, lanjutkan. Ya, oke. Itu kan itu. Nggak enak diskusi kayak gini Pak. Aduh, gimana ini? Bang Dewa kan dia butuh ngopi Bang Dewa. Ya kita maklumin lah. Ya kan. Pak Pendeta teleponan mau tanya teman. Halo. Iya Pak, silakan. Itu kan di situ orang kan Raja Herodes kan mendengar tentang Yesus, ya kan? Orang pikir bahwa Yohanes Pembaptis ini yang bangkit. Dia pikir Yesus itu adalah Yohanes Pembangkit, Yohanes Pembaptis. Coba pelajari bagus-bagus redaksi kalimatnya itu. Justru Bapak yang harus pelajari ayat itu Pak. Ketika Bapak mengatakan Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Saya tanya ke Bapak. Tidak. Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri dia? Kita di sini cari korelasi Pak ya. Kita di sini cari perbandingan Pak. Mana yang lebih hebat menurut Bapak? Katakan soal Yohanes Pembaptis bangkit sendiri, ya kan? Tapi di situ bukan berbicara tentang Yohanes bangkit sendiri. Tapi orang menyangka bahwa Yesus yang datang ini, orang pikir bahwa Yohanes Pembaptis yang bangkit yang sudah dibunuh itu sama Herodes. Salah Pak. Dipanggil kepalanya. Salah. Coba Pak ya. Baik, saya baca. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yesus Pembaptis sudah bangkit. Yesus Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, orang mengira bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit. Orang mengira gitu. Orang mengatakan. Jadi Pak, jangan berasumsi sama kami seperti itu, Pak. Domba penipu dalam nama agama. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan, Pak? Ya, begini ya. Dia bangkit pertanyaan sendiri. saya mudah loh, Pak. Pertanyaan saya betul. mudah. Dia bangkit sendiri dan dibangkitkan oleh Allah, gitu. Di mana ayatnya yang mengatakan Yesus bangkit sendiri, Pak? Saya kalau Bapak ada ayat di dalam dari Kejadian sampai Wahyu yang mengatakan Yesus bangkit sendiri. Saya besok habis maghrib kawin lagi, Pak. Ayo tunjukkan ayatnya, Pak. Dia kan Allah, Allah sejati. Jadi dia sehat. Saya nggak nanya Allah, Pak. Saya nggak nanya Allah. Yang saya tanyakan ke Bapak di sini, pernyataan Bapak mengatakan kalau Yesus itu bangkit sendiri, ya. Cari ayatnya, Pak, dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau misalkan tidak ada ayatnya, Pak, saya janji besok habis maghrib kawin lagi saya, Pak. Silakan cari dulu ayatnya. Siapa yang bangkitkan Yesus? Allah. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa firman itu adalah Allah, kan? Gitu. Jadi Pak, dulu cari ayatnya. Mungkin saya kelewat ayatnya, Pak, di dalam Bible yang mengatakan Yesus bangkit sendiri. Cari dulu ayatnya, Pak. Kalau ada, katakan ada. Kalau tidak ada, katakan tidak ada, Pak. Ini baru satu persoalan loh ini. Nah, inilah diskusi yang tidak enak ya. Iya, ngopi lagi. Aduh, diskusi kayak gini mah nggak enak, Pak. Iya. Malah saya lebih paham daripada Bible Bapak. Gimana ini? Mana ini, Oman? Lagi tanya teman. Bang Dewa, orang pendeta yang biasanya mengasih arahan kepada jemaat sekarang. Jadi yang dibacakan itu apa ya ke jemaat itu? Aduh. Ini gue nggak tahu lagi ini. Ke ini Pak Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, coba baca itu.
Baik, silakan baca sama Bapak. Yohanes 10 sampai 17. Baca. Ayat 17, Yohanes 17, ayat 17 sampai 18. Iya, baca. Ada nggak di situ pernyataan Yohanes 10 kan? Yohanes 10. Ya. Ah, ada nggak di situ pernyataan yang mengatakan Yesus bangkit sendiri, Pak? Oh, nggak ada. Nah, Masa mau nggak? ya. Nggak ada itu. Nggak semua. Waduh. Nggak bisa kita mau perkara itu apa? Permainan kata-kata itu bilang. Oh, harus bilang. Oh, saya bangkit sendiri. Waduh. Itu kayak. Nah, berarti jelas ya. Di sini Gimana yang itu? bermain Sama kata-kata seperti yang Gue katakan kalau ada kata-kata Yesus, akulah Tuhan, sembahlah aku. Wah, itu juga kayak apa namanya? Seperti orang-orang sombong itu mengatakan saya lah ini. Bukan presiden, sombong, Pak. Saya lah ini pejabat. Memang tidak ada, Pak. Memang tidak ada. Yang namanya Tuhan itu harus mengaku, Pak, dirinya itu Tuhan. Kenapa Yesus tidak mengakui dirinya itu Tuhan? Karena Yesus itu bukan Tuhan. Yesus Yep. itu adalah seorang hamba. Ketika tadi Bapak mengatakan Yesus bangkit sendiri, tidak ada satupun ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus bangkit sendiri. Malah yang saya baca itu ada di dalam Markus 6 nomor 14, ternyata yang bangkit sendiri itu bukan Yesus, melainkan Yohanes Pembaptis yang bangkit sendiri. Wah, Yesus itu Bapak tadi dibangkitkan, salah ya, Pak. salah paham itu, bukan itu. Maksudnya itu bahwa Yohanes bangkit sendiri. Makanya tadi saya bilang, pelajari bagus-bagus kalimatnya. Nah, sekarang Bapak cari dulu ayat itu. Saya sudah pelajari baca ini, Pak, ya. Saya membaca ini bukan menggunakan dogma, tetapi saya membaca yang namanya Markus 6 nomor 14, saya menggunakan yang namanya akal. Di sini dijelaskan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Jangan Yohanes jangan Pembaptis di sepotong sini. baca ayatnya. Saya ini kan sudah kita baca, Pak, sama-sama. Masa Bapak tidak paham sih, Pak? Raja Herodes Los. juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang-orang mengatakan ya, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Iya, Jadi yang dimaksud bangkit di sini itu, siapa? Orang pikir bahwa Yesus itulah Yohanes Pembaptis yang bangkit. Itu maksudnya itu kalimat Oh, itu. tidak ada kata-kata seperti itu, Pak. Tidak ada. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Jadi Bapak menafsirkannya itu bukan berdasarkan kitab suci, tapi Bapak itu menafsirkan berdasarkan pikiran Bapak sendiri. Begitu, Pak. Jangan menggunakan nafsu, Pak, di sini, Pak. Pahami dengan baik, Pak. Bapak jangan mengajarkan kepada kami untuk memahami ayat ini sementara Bapak sendiri tidak paham dengan ayat ini. Yang Coba. jelas di sini, Pak, ya. Berarti artinya, Pak, ketika Bapak tadi menyatakan Yesus bangkit sendiri, artinya tidak ada, Pak, ya. Betul, Pak, ya? Tidak ada, ya? Ada. Baik, dia masih bilang ada. Silakan cari, Pak. Silakan cari, saya tunggu. Saya kejar terus sampai Bapak mengakui ternyata memang tidak ada Yesus bangkit sendiri, Pak. Jadi maksudnya itu mau Yesus mau katakan bahwa saya bangkit sendiri begitu. Betul, Dengan betul. kalimat begitu. Betul. Ada atau tidak? Jadi kalau Muhammad Ya, pernah mengaku dirinya nabi? Nggak jadi Ya, nikah lagi jadi ini ke dewa nih, situ, Pak. Bapak. Gimana ini, Pak? Saya adalah nabi begitu. Adakah Muhammad bilang begitu? Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran. Jangan dulu Tidak. ke situ, Pak. Kita bereskan satu-satu adakah Muhammad dulu. mengatakan saya adalah nabi? Aduh, Pak. Banyak, Jangan Pak. sama aja, kan? Banyak di dalam hadis. Tapi pertanyaannya, ngapain nabi-nabi ngaku? Mending Tuhan yang bilang bahwa dia nabi. Emangnya apa korelasinya diskusi Bapak sama Sama Bang aja Dewa? tuh kan. Bapak nih Sama aneh. aja Yesus itu. Ngapain dia mau ngaku bahwa aku Lah. Tuhan, sembahlah aku? Ini lucu. Dia nggak pernah diakui, nggak pernah mengakui, nggak ada lagi Bapak yang bilang bahwa dia Tuhan. Kenapa dituhankan? Kan lucu. Kalau Nabi Muhammad Tuhan yang bilang dia nabi. Lanjut Bang Dewa, nih ada. Jadi kalau diskusi yang ini dong, yang mengedukasi dong, jangan bikin lawak-lawak. Ini bukan stand up. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Lucu nih Bapak nih ngakunya pendeta. Lanjut Bang Dewa. Ya, Belajar nih Allah gue sudah ini. menyatakan di dalam Al-Quran. Tidak pernah utusan. nyerang pribadi Allah loh. langsung yang menyatakan. Yang kalian Nah, kalian ini sekarang- anggap diri bermoral tapi nyerang pribadi. Caranya diskusi. Bukan, Pak. Bapak itu diskusinya lucu. Bapak itu ketika yang namanya saya bertanya kepada Bapak melakukan yang namanya satu statement, dipikir dulu, baru dijawab. Bapak ini beda, dijawab dulu, dipikir belakangan. Makanya hati-hati dengan yang namanya statement. Ketika Bapak mengatakan Yesus bangkit sendiri, saya tanya, ada tidak ayatnya? Ternyata tidak Tadi ada. saya- Yang ada itu Tadi Yesus saya sudah dibangkitkan. sampaikan bahwa ada dalam Yohanes 10.
Yohanes 10 nomor 17 itu kebetulan saya pun hafal, Pak. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Memberikan Nah, itu kepada kan. siapa? Memberikan kepada siapa dia, Pak? Ya kepada manusia tuh. Kepada manusia. Manusia Dia- mana yang diberikan nyawanya? Bapak ini aneh, Ya aneh-aneh aja. kepada Anda juga kalau mau terima Yesus. Kepada Nggak Anda mau, juga Pak. kalau mau terima Saya Yesus. menerima Yesus, tetapi bukan sebagai Tuhan. Saya Oh, menerima tidak, Yesus harus itu sebagai Tuhan. sesuai dengan. Oh, Bapak maksa kalau seperti itu. Sementara ayatnya di dalam Bible tidak ada menyatakan Yesus itu Tuhan. Yesus adalah utusan. Yesus adalah manusia, dan Yesus itu tidak pernah mengakui dirinya itu Yohanes adalah anak katakan, Allah. akulah Tuhan dan gurumu. Ada itu. Mana? Yohanes 13 nomor 13. Bapak baca yang namanya selabernya, Bapak baca yang namanya ayat-nya, Bapak baca yang namanya ayat perubahan-perubahan signifikan yang dilakukan oleh LAI yang mengatakan aku adalah Tuhan. Sementara di dalam selabernya mengatakan aku adalah junjungan. Terjadi perubahan lagi, aku adalah guru. Itu terjadi perubahan seperti itu, Pak. Ya, sekarang satu-satu Bapak mau mengakui nggak? Ternyata Bapak sebelum masuk ke sana Pak ya, Bapak akui tidak bahwa tidak ada satupun juga ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu bangkit sendiri. Setuju atau tidak pernyataan saya, Pak? Kalau Bapak tidak setuju, tolong cari ayatnya. Loh, tadi saya sudah sampaikan ada itu di Yohanes 10 tidak ada, tadi kan? Pak, ya? Tidak ada. Tetapi yang jelas di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32, silakan Bapak baca. Bapak baca. Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus ternyata dibangkitkan oleh Allah. Yesus itu tidak bisa, Pak, berbuat apa-apa. Tapi ada satu entitas yang lebih hebat dari Yesus, bahwa Yesus itu punya Tuhan. Andaikan Tuhannya Yesus tidak membangkitkan, Yesus tidak akan pernah yang namanya bangkit, Pak. Ya, itu poinnya, Pak ya. Ternyata gugur. Bapak mengatakan Yesus bangkit sendiri. Gimana Sekarang Yesus kita masuk ke mujizat. tidak bangkit sendiri loh. Orang dia firman kok, firman itu adalah Allah, bagaimana caranya? Ketika Bapak mengatakan firman itu adalah Allah, apakah Allah masih bisa berfirman atau tidak, Pak? Ketika firman itu sudah berubah menjadi Yesus. Allah di surga masih bisa berfirman atau tidak? Ya bisa lah orang. Nah, itu Yesus berfirman kok. Dia sendiri adalah firman, baik. bagaimana? Berarti ada dua firman di sini, Pak ya. Ada dua firman. Yang satu firman Allah, yang satu firman yang sudah menjadi Yesus. Betul, Pak? Ada dua firman. Kita tidak bisa batasi kemahakuasaan Allah. Kok larinya ke situ, jangan Pak? kamu Saya pikir bertanya. kamu seperti Allah. Berarti kamu Saya itu bertanya memposisikan. di sini, Pak. Saya bertanya, ketika firman itu sudah menjadi Yesus, sudah menjadi daging, apakah Bapak di surga masih bisa berfirman? Karena Oh, iyalah. firmannya sudah menjadi Yesus. Berarti ada dua firman. Yang satu firman Allah Bapa, yang satu lagi firman telah menjadi Yesus. Betul tidak ada dua firman? Betul, Pak? Kamu percaya tidak Allah itu maha kuasa? Percaya? Bang Apapun Dewa, yang- instruksi, apapun yang instruksi. bisa. Bang Dewa, Iya, Pak. instruksi. Ini. Salah, menurut Iya, ini. Mbak Maike yang saya dengar tadi, bukan dua, tapi tiga. Satu firman Allah Bapa yang belum jadi daging, yang kedua firmannya sudah jadi daging, yang ketiga firman Yesus. Tiga, Bang Dede. Oh, berarti tiga. Oh, tiga Tanya sama ya? bapaknya Oh, kalau iya, nggak percaya. benar-benar. Iya, benar. Berarti ternyata ada dua firman, Pak ya? Punya tiga firman ya? Betul tidak, Pak? Ya, saya tanya, kamu percaya tidak bahwa Allah itu maha kuasa? Percaya, Pak, bahwa Nah, Allah Maha Kuasa. itu kan. Terus? Jadi jangan kita posisi diri kita ini yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas. Oh, jadi curhat sih, Pak. Orang saya bertanya jadi curhat. Curhat nanti aja, Pak. Nanti di gereja. Bapak tolong jawab pertanyaan saya. Ya, kalau misalkan Bapak tidak bisa menjawab, ya berarti udah, Pak, bendera putih. Kita masuk ke tema tadi Bapak mengatakan soal mujizat. Karena Bapak mengatakan Yesus dikatakan sebagai Tuhan karena Yesus bisa bermujizat, betul, Pak? Seperti itu? Betul. Nah, baik. Nah, sekarang, Pak ya, ketika Bapak masuk yang namanya pengajaran mujizat, Pak, kami percaya, Pak, semua nabi melakukan yang namanya mujizat. Seperti Nabi Musa alaihissalam melakukan yang namanya mujizat, dia bisa membelah lautan hanya menggunakan tongkat. Saya tanya ke Bapak, tongkatnya Nabi Musa masih ada atau tidak sampai sekarang, Pak? Oh, saya tidak tahu itu. Nah, tongkatnya sudah tidak ada, Pak. Kalau tongkatnya ada, saya beli, Pak. Berapa harganya? Saya siap jual mertua, Pak, buat beli tongkat Nabi Musa. Ternyata sudah tidak ada. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus konon katanya bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit belang, penyakit lepra, bahkan beliau bisa membangkitkan orang yang mati. Apakah masih ada? Masih ada, Pak, mujizatnya sampai sekarang, Pak. Orang yang dibangkitkan sama Yesus masih ada atau tidak?
Sudah tidak ada, Pak. Orang yang disembuhkan sama Yesus masih ada atau tidak? Sudah tidak ada. Kenapa? Karena mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya sifatnya hanyalah kontemporer. Itu hanya cerita. Cerita semuanya itu. Wong dia Nabi sendiri Musa adalah bisa membelah kebangkitan kok. lautan. Sebentar, Pak. Kita bicara mujizat sekarang. Nabi Musa bisa membelah lautan menggunakan tongkat. Cerita. Betul tidak, Pak? Nabi Sulaiman yang konon katanya punya kendaraan yang terbuat dari angin. Cerita, Pak. Cerita hanya bisa didengarkan, tapi kita tidak bisa menyaksikan. Tapi ada satu mujizat, Pak, yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Bukan mujizat itu bisa kita lihat sekarang, bisa kita rasakan sekarang, bahkan bisa diwariskan kepada kita. Apa itu? Al-Quran Nur Karim. Ini adalah mujizat dari Allah, dari Nabi Muhammad, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat, Pak. Apa buktinya? Bapak buka surah Al-Baqarah ayat 23. Andaikan Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran satu surah aja, Pak. Giliran saya ya sekarang ya. Saya tanya ke Bapak tadi, pertanyaan saya, mujizat Yesus, apakah masih ada buktinya sampai sekarang? Satu aja tunjukkan, Pak. Satu aja tunjukkan. Satu, Pak. Yang kita bisa lihat sekarang. Itu sama ada, itu bukan pertanyaan itu. Kalau mau membukti secara secara ilmiah itu nggak bisa kita buktikan itu. Tapi berarti tidak ada, Pak ya? Itu begini saya tidak tanya. Ada, ya? Tunggu dulu, saya tanya begini ya. Giliran saya sekarang ya. Kok Pak? Saya bertanya belum beres. Gimana Bapak ini? Apa yang paling ditakutkan manusia sekarang? Yang seluruh manusia apa yang ditakutkan, paling ditakutkan gitu? Nggak tahu saya, Pak. Kematian, Pak. Kematian. Sampai sekarang orang enggak, Bapak aja yang takut mati. Kita mah enggak. Enak aja lu ngatain kita takut mati. Sampai sekarang kita nggak takut. Bapak aja yang takut mati. Kita mah kagak. Tapi Yesus dia mengalihkan pembicaraan, Padahal, Pak ya, kalau Bapak mengatakan takut, kalau Bapak mengatakan takut, Bapak buka Filipi 1 nomor 26. Hidup adalah Kristus, kematian adalah keuntungan. Saya doakan semoga Bapak besok itu Bapak bisa meninggal. Keluarga Bapak bisa meninggal. Kenapa saya mengatakan Paulus sudah seperti percaya itu? kepada Yesus, makanya dia tidak takut mati lagi. Nah, katanya Bapak takut tadi mati. Loh, iya, tapi maksudnya begini, orang-orang secara umum, apa yang paling takutkan manusia itu kematian. Tapi bagi kami yang telah percaya kepada Yesus tidak takut mati lagi. Karena Ya kami sudah, pasti Pak. akan hidup kembali. Ya sudah. Berarti saya tidak salah, Pak ya. Saya mengatakan, mendoakan kepada Bapak, semoga Bapak cepat mati, keluarga Bapak cepat mati, orang-orang Kristen cepat mati. Kenapa? Karena saya ada ayatnya, Pak. Filipi 1 nomor 26 sudah jelas. Hidup adalah Kristus, kematian mati adalah keuntungan, satu keuntungan. Ya, untuk apa Kristen itu hidup? Mudah-mudahan Bapak tidak cepat mati supaya bisa bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau tidak percaya kepada Yesus tidak akan pernah masuk surga. Kampret. Pak, saya percaya Yesus Juru Selamat, Pak. Untuk siapa? Sesuai di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bukan untuk Kristen, bukan untuk Yunani, bukan untuk Romawi, tetapi hanya diperuntukkan untuk Bani Kalau Israel. Bapak tidak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mungkin Bapak masuk surga. Itu kata-kata Yesus itu. Oh begitu, ya. Oh. Tadi kan saya sudah mengatakan. Yang kasih ayatnya gini, Bang. Nomor Bibelnya gini, yang ketika menggunakan nama Yesus, nyala apa dari depanku itu, Bang. Yang diusir. Kalau saya gini, ini Bang Dewa, saya tambah. Bang, itu soal nabi-nabi palsu itu. Bang, satu Bang ini. Abang kan tadi mengatakan, kalau kami udah percaya Yesus nggak takut mati. Coba Markus 16:18 coba. Kalau Anda memang benar-benar tidak takut mati. Ya bukan kita mau coba itu kan, bukan kita mau cari-cari mati, bukan begitu. Ya tetap semua manusia pasti akan mati. Bukan mereka kita mau akan memegang cari ular mati, dan sekalipun mereka minum racun mau minum maut, apa, mereka bukan tidak akan begitu mendapat maksudnya. celaka. Loh. Atau Bapak tidak bisa mati? Kalau begitu, tadi dua tema sudah ya dibangkitkan. Mujizat pun sudah saya bantah semua, Pak ya. Saya sudah membuktikan kepada Bapak, mujizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi semua sifatnya kontemporer, Pak. Tidak ada satupun juga mujizat yang kita lihat selain dari mujizatnya Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada. Belum Bahkan yang ada namanya satupun Al-Quran Nur manusia Karim, yang mati dan bangkit hanya Yesus.
Coba. Aduh, Ada yang mati bangkit tapi mati lagi. ini kemana-mana Yesus ini. itu mati tapi bangkit tapi tidak pernah mati lagi. Bapak, bahkan ada yang nggak pernah mati sampai sekarang. Henok, Iblis sama Henok. Henok sama Elia. Iblis aja lebih hebat daripada Yesus, nggak pernah mati. Pak, coba kalau diskusi itu Pak satu-satu. Tadi kan dibangkitkan sudah, mujizat sudah saya bantah juga. Saya bantah semua ketuhanan mengenai soal ketuhanan Yesus. Ternyata ayatnya pun tidak ada semua. Terus Bapak bilang yang ditakutkan adalah kematian. Ternyata saya bantah juga. Saya mendoakan yang benar lupa kepada Bapak. Sesuai dengan Filipi 1 nomor 26, hidup adalah Kristus, mati adalah satu keuntungan. Kalau benar mati itu adalah satu keuntungan, makanya saya doakan semoga Bapak cepat-cepat bisa yang namanya sarapan malam sama Bapak di surga. Ya Pak ya? Itu. Ya, mudah-mudahan Bapak umur panjang lah. Amin. Supaya Bapak bisa bertobat dan terima Yesus Amin. sebagai Tuhan Tiap Juru hari Selamat, saya ya. bertobat, Karena Pak. kalau Bapak tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Bapak masuk neraka. Ya, kalau percaya Yesus juru selamat, saya percaya Pak. Tapi kalau Bapak percaya Yesus sebagai Tuhan, Bapaklah si antikristus itu Pak. Ya, Ya, Bapak Juru Selamat. antikristus. Kalau 2 Bapak Yohanes percaya 1 Yesus nomor sebagai 7 Juru sudah Selamat, jelas. otomatis Bapak percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau apabila orang yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dialah antikristus. Bapak mengakui Yesus sebagai apa Pak? Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Ya, maksudnya bagaimana? Dia kan manusia sejati dan Allah sejati. Dia hakikatnya Bapak dua. mengakui Yesus itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya jelas Bapak antikristus di situ. Lah, Ya. antikristus. Nah, sekarang Bapak buka 2 Yohanes 1 nomor 7. Coba buka Bapak. Pahami ayat itu Pak. Saya di sini mengajak Bapak supaya pintar loh Pak. Ya. Ya udahlah, keadaan lah yang paling Bapak pintar. buka dulu 2 Yohanes 1 nomor 7. Baca dulu baik-baik Pak. Baca baik-baik. Bacakan saja di situ bagaimana? Lo baca, nanti saya takutnya disangka salah lagi Ya, ntar. bacakan Bapak saja. yang baca. Bacakan saja di situ Baik, bagaimana? baik. 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Pertanyaan saya, Bapak mengakui Yesus datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan atau sebagai manusia dan Tuhan? Saya tanya. Dewa kena tombak, teman-teman. Kalau misalkan kalian alergi, mendingan kalian pergi aja, nggak usah main tombak-tombak kayak gitu. Ini akun sisa 1 nih, kena tombak lagi, pusing juga Dewa nih pala nih. Nggak jadi kawin lagi tadi, gara-gara nggak ada ayatnya. Oke. Baik, silakan Bang Dewa Bapak. tadi. Atau mau Sebentar. melanjutkan yang tadi boleh. Ya, sebentar. Aku baru masuk nih. Aku dengar tadi Bang Dewa membawa surga ya. Aku tanya, itu kesibukan para lelaki di surga Muslim itu apa? Ya, salah satunya betul. Kami bakal menikah sama bidadari, betul terus? Oh, Kenapa? gitu ya. Heeh. Kalau Iya, misalkan aku baru di surganya Kristen, di surganya surganya Kristen Kristen seperti apa, apa, Pak? Bang? Maksudnya betul itu ya adanya Betul, pesta betul, seks. betul. Pesta seks Oh ya, enggak, betul kalau ya. pesta seks nggak ada. Kalau pesta seks tidak Oh. ada. Tidak ada dalilnya, Pak. Oh, tapi ada ustadz yang berkata kayak gitu. Ya silakan tanya saja ke Ustadz. Yang jelas dalilnya tidak ada. Nah sekarang pertanyaan yang sama, kalau di surganya Kristen bagaimana Pak? Di surganya Kristen? Di surganya Ini Kristen Tuhan. itu hanya puji-pujian. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Adanya hidup yang kekal, puji-pujian. Jadi beda ya. Itu Bible sendiri. Coba tunjukkan ayatnya Pak. Kan di surga Kristen itu kan ada perang naga, ya kan? Bahkan malaikat saja membantu yang namanya naga. Coba ceritakan tuh, ada penjual minyak, ya kan? Ada penjual minyak. Bisa jadi kalau ada penjual minyak, kemungkinan ada tukang ketoprak di sana. Pak Bobon tidak salah dengar. Terus Nggak apa-apa, yang penting nggak maksiat sih. Baik, kalau menurut akal sehat abang nih bang ya, akal sehat abang. Ketika abang diberikan satu pilihan ya,
Abang pilih bidadari atau pilih pesundil, Bang? Kenapa mau kawin kah di surga? Mau Iya, kawin di saya surga tanya, Pak. maksudmu? Saya tanya. Iya, saya tanya. Kan di dalam Kristen itu kan pesundil itu kan lebih duluan masuk ke surga, ya kan? Nah, Ya, nggak apa-apa. sekarang yang Kenapa? saya tanyakan, iya nggak apa-apa. Masa mau ada apa-apa? Takut atuh saya ada apa-apa. Makanya di sini saya bertanya ke abang. Kira-kira menurut abang nih, berdasarkan akal sehat abang, abang pilih bidadari atau pilih pesundil, Bang? Nah, kami nggak disuruh menikah loh. Bukan Bang. Yang saya tanyakan itu, Bang. Disuruh pilih. Yang saya tanyakan sama abang itu, pilih bidadari atau pilih pesundil? Itu satu. Yang kedua, abang pilih surga kedamaian, apa abang pilih surga yang ada perang naga? Saya tanya ke abang. Berdasarkan akal sehat aja. Kedamaian. Kenapa di surga abang ada perang naga? Di dalam Wahyu. Nah, kamu tahu naga itu? Dijawab Kamu tahu dewa naga di mana apa? tanya, weh. Ya, buka dulu. Dewa kamu tanya di surga kalian buka ada dulu apa? ayatnya. Gitu ya, kata Bang Dewa ada. Iya. Sekarang Iya, Bang Dewa buka dulu. mempertanyakan, kamu jawablah. Iya, buka dulu ayatnya. Saya tanya dulu ya Mana? ke Bang Sal nih selaku yang mualaf ya, soal Andika yang mualaf. Ketika abang saya berikan satu pilihan nih Bang ya. Menurut abang nih, abang pilih bidadari atau pilih pesundil, Bang? Bidadari karena salah satu bidadari ya. Aku juga ditanya lah, ketika bidadari. istri kita, ketika istri kita ataupun orang tua kita bilang, mama kayak bidadari ya, cantik banget. Sayang sama istri, sayang cantik banget ya kayak bidadari. Senang dia. Masa kita bilang istri kita, kamu kayak pesundal ya, dek, istriku. Nah, sekarang Hitam dulu wajahnya nanti. Sama satu lagi Bang Dewa. Bang Dewa kan tahu kan, Jay suka nyanyi kan. Aku nyanyi 2 jam aja, berbusa bibirku. Yang itu hidup kekal cuma nyanyi-nyanyi aja. Mati bija. Itu siksaan atau neraka itu? Atau surga itu? Iya. Baik, Bang. Saya pengen nguji akal sehat abang aja di sini. Antara bidadari sama pesundil, mana yang abang pilih, Bang? Bidadari yang maksudnya di mana kamu bilang ini, yang sudah di sorga atau masih di bumi? Di dalam Islam itu kan kami diberikan yang namanya bidadari, ya kan? Iya, di sorga. Nah, sekarang di surga. Nah, sekarang di dalam Kristen, pesundil itu lebih dulu masuk ke surga. Jadi ada pesundil ternyata di surganya orang Kristen. Pertanyaan Nggak saya, Bang, apa-apa kalau dia bertobat. Kenapa? iya, saya nggak nanya itu. Yang saya tanya itu, kira-kira abang pilih mana nih? Pilih bidadari atau pilih pesundil, Bang? Saya kalau dari pihak Kristen atau dari pihak Islam, saya memilih bidadari. Tapi kan di surga pun kan nggak ada kawin. Mau juga ya. Ternyata mau juga ya kelapet. Mau juga bidadari dia. Nggak mau pesundil. Ini saya bilang, Kalau saya dari Islam, saya pilih bidadari. Kalau saya dari Kristen, dari Islam, Bang Dewa dari Kristen. nggak ada kawin mawin di sana. Nggak ada Bilang kawin aja, mawin. bilang aja hati nuranimu tuh nggak Sebentar, mau Bang. memilih pesundal. Bilang aja bro, hati nurani nggak mau memilih pesundal. Usah mengaku. Nggak apa-apa. Kita buka di sini ya. Kita buka ayatnya di sini. Tolong abang buka Matius 21 nomor 31, Bang. Baca sendiri aja, Bang. Di surga. Ya? Bukan itu. Oh, bukan. 21 nomor 31. Habis itu saya lagi bertanya ya. Iya nggak apa-apa. Saya pengen ngetes, Iya, pengen silakan, ngetes Pak. Boleh, akal boleh. sehat abang. Pengen ngetes Matius akal sehat 21 abang. ayat. 31. Oke. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Nah, berarti ayatnya ada Bang ya? Baca. Maksudnya nggak dibaca. Kenapa? Berarti ayatnya ada ya. Ternyata pesundil itu lebih duluan masuk ke surga daripada daripada para pendeta atau siapapun juga. Nah,
kembali lagi ke pertanyaan Tunggu saya, Bang. dulu, Abang itu sebagai ayat itu seorang untuk Kristen, siapa dulu? Itu ayat itu berbicara kepada siapa dulu? Pesundal kan? Yesus sedang berbicara dengan siapa? dengan si Bapak itu, harus baca dan dulu. Yesus mengatakan pesundel itu ternyata lebih dulu masuk ke dalam surga. Nah, Bukan sebagai kayak gitu seorang maksudnya. Kristen, sebagai seorang Kristen, Bang, Abang pilih bidadari atau pilih pesundil, Bang? Maksudnya dipilih untuk apa ini? Di surga, Bang, di surga. Oh, saya Tuhan kayak gitu. Bukan, menurut saya akal pilih. sehat Abang aja. Menurut akal sehat aja. Langsung pura-pura bodoh diam. Loh, kamu suruh pilih, maksudnya pilih lebih, saya mendingan pesundal yang bertobat daripada orang yang tidak jelas. Daripada bidadari, dari mana itu daripada 72. bidadari gitu. Daripada bidadari. Nggak ada ayatnya kan sudah Pilihannya ada. dua. Pilihannya dua, Bang. Nggak ada ayatnya, cuman pesundal aja. Jangan ditambah dong, kurang revisinya kah? Terus ada kenapa kalau pesundal masuk ke kerajaan surga? Kenapa? Berarti Abang pilih lebih memilih pesundil, Bang ya? Betul, Bang ya? Ya kalau dia bertobat kenapa? Saya nggak nanya bertobat atau tidak. Maksud saya itu, Abang lebih memilih pesundil daripada memilih yang namanya bidadari. Betul, Bang ya? Masa aku yang milih? Aku yang punya surga. Loh, ini kan kita berbicara pilihan, Bang. Abang kan tadi mengatakan di dalam surga kami itu melakukan yang namanya hubungan seks dengan bidadari. Anggaplah seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bang, menurut Abang nih, Abang sebagai seorang Kristen milih pesundil atau memilih yang namanya bidadari? Gampang kok, Bang, itu, Bang. Kok cuma kayak gitu pertanyaannya, memilih pesundal atau bidadari dalam hal apa dulu? Di surga, di surga. Enggak ada Di surga, Bang. kawin-mawin. Saya nggak nanya kawin-kawin, Bang. Kenapa harus saya Yang memilih? saya tanya, nanti kita buka ayatnya, gampang, kita buka ayatnya nanti ya. Sebelum saya masuk ke situ, Abang harus jawab dulu jujur. Abang mau pilih pesundil atau mau pilih bidadari? Enggak ada kapasitas saya untuk memilih kalau di surga. Nah, inilah ya yang dikatakan agama bingung. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.